teman-teman, balik lagi sama aku Cici di Hong Kong. Dan semoga teman-teman tidak bosan untuk selalu menonton video keseharian aku sebagai TKW Hong Kong ya. Oke, di sini aku bakal bahas ya teman-teman bagaimana caranya menjadi TKW atau TKI Hong Kong ya teman-teman. Syaratnya seperti itu ya teman-teman. Di sini syarat yang pertama adalah yang paling utama adalah kita harus punya niat ya teman-teman. Kita harus punya niat yang bulat, tekad yang bulat, mental yang udah benar-benar kuat untuk menjadi seorang TKW atau TKI-nya. Seperti itu ya teman-teman. Karena kita itu bekerja di luar negeri itu dengan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Jadi pakai kontraknya itu satu kontrak 2 tahun ya teman-teman. Nah, kalian bisa bayangin kalian ninggalin orang tua, saudara, anak, suami, pokoknya semuanya, teman dekat, semuanya kalian tinggalkan itu dalam waktu yang lama ya teman-teman. Kita cuma bisa berkomunikasi aja sebelum habis kontrak itu ya teman-teman. Nah, kalau kalian niat kalian dan tekad kalian sudah bulat, kalian mau menjadi seorang TKW, mau merubah nasib keluarga, mau merubah perekonomian keluarga, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terpenting semua itu adalah niat, tekad, dan mental ya teman-teman. Pokoknya udah bulat banget. Nah, seperti itu. Dan syarat yang kedua adalah kalian harus punya badan sehat jasmani dan rohani. Maksudnya badan sehat itu apa sih? Jadi maksudnya badan sehat itu kita itu nggak punya penyakit, riwayat penyakit kayak semacam penyakit dalam ya teman-teman, penyakit kronis lah seperti jantung, terus seperti apalagi sih ya penyakit dalam ya seperti itu ya teman-teman. Itu seperti itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, kalau semacam kayak asma, emah kayak gitu masih boleh ya teman-teman. Kalau semacamnya penyakit dalam yang udah pernah masuk rumah sakit, udah operasi karena ini penyakit dalam itu tidak boleh ya teman-teman. Itu dilarang. Negeri itu harus dengan badan yang sehat ya teman-teman, seperti itu. Yang ketiga, kalian wajib banget punya dokumen ya teman-teman. Jadi dokumen itu apa sih? Dokumen itu adalah dokumen kita, dokumen pribadi kita. Jadi seperti KK, terusan ijazah, terus akte, terusan yang sudah menikah buku nikah ya teman-teman, terus surat izin orang tua yang belum menikah, surat izin suami yang sudah menikah ya teman-teman, seperti itu. Nah, ijazahnya pakai ijazah apa sih? Nah, ijazahnya itu pakai ijazah terakhir ya teman-teman. Ijazah terakhir sekolah kita apa ya, boleh SMP, boleh SMA juga boleh, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita udah punya keluarga, maksudnya berkeluarga, udah punya suami, kita harus banget minta surat izin dari suami. Di situ ada tanda tangan ya teman-teman. Nah, di situ ada tanda tangan izin suami. Kalau yang belum menikah atau belum berkeluarga, kalian boleh minta tanda tangan orang tua atau bapak kalian ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau syarat yang ketiga kalian sudah memenuhi semua, jadi kayak dokumen itu kalian wajib banget sama ya teman-teman, dari KTP, terusan KK, terusan akte, dari ijazah, semuanya itu harus sama ya teman-teman. Jadi dari alamat, tanggal lahir, terusan alamat, tanggal lahir, nama juga nggak boleh beda satu pun ya teman-teman, karena nanti itu dokumen buat dijadiin paspor ya, karena paspor itu nyawa di luar negeri ya. Nah, nyawa kita maksudnya tuh. Jadi kita berangkat ke luar negeri punya paspor itu harus sama dengan domisili, nama, alamat, tanggal lahir, pokoknya semuanya harus sama ya teman-teman, tanpa terkecuali. Beda satu nama pun itu nggak bisa ya teman. Nah, syarat yang ketiga kalian udah memenuhi semua. Terus syarat yang keempat, setelah kalian punya dokumen, badan sehat, punya niat, kalian boleh atau mencari PJTKI atau PT ya teman-teman. Kalian usahakan nyari PT yang resmi, karena sekarang udah banyak sih ya PT yang resmi, entah itu di Jawa Timur, di Jakarta, di Bekasi, itu semuanya ada, Tangerang, itu semuanya banyak ya teman-teman PT. Termasuk Jakarta Barat itu banyak banget ya PJTKI kayak gitu, seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak banget, kalian usahakan nyari yang resmi seperti itu. Nah, nyari yang baik ya teman-teman, yang sesuai dengan hati kalian, terus fasilitasnya sesuai dengan hati kalian kayak gitu. Kalau misalkan kalian udah nemu PT-nya, kalian langsung tuh datengin aja PT-nya, ke staf PT-nya, kalian daftar ya teman-teman. Ini Pak, Ibu, Mas, atau Mbak, aku pengen daftar atau saya pengen daftar menjadi seorang TKW, seperti itu ya teman-teman.
Nah, aku lupa di sini usia minimal untuk PKW Hong Kong itu sebenarnya beda-beda ya setiap PT. Nah, jadi setiap PT itu ada yang minimalnya 21 tahun ada, 22 tahun ada, 23 tahun ada ya teman-teman. Seperti itu. Kalau dulu aku usia minimal itu 21 tahun ya teman-teman. Jadi 2016 itu usia minimal 21 tahun ya. Itu 21 tahun aku baru 21 tahun aku langsung ke Hong Kong ya teman-teman. Seperti itu. Tapi PT itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang menerapkan 22 atau 23 seperti itu. Nah, terus kalau misalkan udah kalian datengin tuh PT, kalian bakal dapat konfirmasi juga dari staf PT-nya. Nanti kalian ya bakal ngisi formulir dan segala macam. Nanti kalian bisa diarahkan ya teman-teman. Kalian nanti di situ bisa diarahkan dari medical check up, terusan pasporan, bikin paspor ya, terusan sampai masuk ke PT belajar, nyari majikan, terusan ujian, terusan sampai tantangan kontrak, terusan menunggu visa seperti itu teman-teman. Jadi itu udah ada peraturannya sendiri dari PT ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir. Terus misalkan ada yang nanya nih gimana biayanya. Pertama kita masuk sampai akhir, sampai kita terbang ke Hong Kong, nyampe di Hong Kong itu. Jadi itu ditanggung atau dibebankan nanti tuh ke kita sendiri berupa potongan 6 bulan itu atau 5 bulan ya kayak gitu. Jadi tergantung PT-nya lah, tergantung PT sama agensi ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi dari mulai medical check up, terusan pasporan, terusan sampai tiket Hong Kong apa segala macam, biaya kita makan di PT semuanya itu ditanggung atau dibebankan nanti ke potongan kita ya teman-teman, seperti itu. Terus ada juga uang saku ya teman-teman. Biasanya uang saku itu diberikan sebelum kita terbang atau pas kita daftar itu ya. Jadi itu tergantung PT-nya masing-masing, tergantung sponsornya masing-masing itu mau ngasihnya tuh berapa bagian gitu. Ada yang satu bagian langsung nanti kalau terbang ada yang langsung pas kita daftar di PT-nya juga ada kayak gitu. Ada yang dibagi 2 season juga ada, pas di awal sama pas akhir. Seperti itu ya teman-teman. Berapa sih uang sakunya itu? Uang sakunya itu kalau untuk Hong Kong sendiri teman-teman 3 juta gantung PT-nya. Jadi nggak harus si anu sekian juta kayak gitu uang sakunya, enggak ya teman-teman, itu tuh tergantung PT-nya masing-masing seperti itu. Nah, jadi kalian jangan takut yang mau daftar menjadi TKW, kalian jangan takut gimana sih biayanya, gimana sih caranya. Seperti itu, caranya gampang dan mudah banget ya teman-teman. Pokoknya tadi yang paling pertama adalah kita punya niat dan mental yang kuat, kita punya niat yang bulat, tekad yang bulat. Yang kedua punya badan sehat. Terus yang ketiga, kita itu punya dokumen lengkap, dokumen asli ya teman-teman, tanpa dibuat-buat seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita mencari PJTKI atau PT untuk kita belajar ya teman-teman. Untuk kita mencari majikan sampai nanti terbangnya ya teman-teman, seperti itu. Sebenarnya gampang banget ya teman-teman, seperti itu. Kalau misalkan ada yang nanya, aku punya tato nih kak kayak gitu, aku punya tato bisa nggak pergi ke Hong Kong kayak gitu. Tato sendiri itu untuk di Hong Kong itu masih boleh ya teman-teman, kalau misalkan kita tatonya itu yang nggak kelihatan gitu, nggak menonjol banget seperti itu. Kalau misalkan di sini itu nggak boleh. Terus pokoknya yang kelihatan ya, yang kelihatan itu nggak boleh. Kalau misalkan di punggung sini nggak kelihatan masih boleh ya teman-teman untuk kita pergi ke Hong Kong kayak gitu. Karena sepengalaman aku sendiri pas aku di PT itu, aku punya temen memang ada tatonya ya, jadi bertato tapi bukan di area yang terlihat ya, jadi area tertutup seperti itu, tapi dia masih bisa masuk Hong Kong dan dia sekarang udah lama ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir, yang penting kalian punya badan sehat ya teman-teman, badan sehat, nggak punya penyakit dalam ya, pokoknya kalian masih bisa pergi ke Hong Kong. Nah, tunggu apa lagi ya teman-teman, untuk kalian yang mau merubah nasib, merubah perekonomian keluarga, kalian mau merubah nasib. Aku nih pengen usaha, pengen punya rumah bagus, pengen punya investasi, kalian boleh. Kalau misalkan mau merubah nasib, yakin nih pasti aku bisa kayak gitu, insya Allah pasti nyampe sini dengan niat yang kuat, tanpa godaan apapun ya, seperti itu. Kita pulang bisa sukses insya Allah ya teman-teman. Yang penting kita niat dari hati, tujuan awal kita itu apa ya kesini, seperti itu ya teman-teman. Nah,
Lengkapnya seperti itu, dan itu tadi syarat-syarat untuk kita bekerja ke Hong Kong ya teman-teman. Seperti itu kurang lebihnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku. Jangan lupa like and subscribe video aku, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku ya teman-teman. Seperti itu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.